kalau nggak mau meluruskan, nggak mau menyampaikan kebenaran. Masya Allah. Maka kata Abuya, kita kalau udah tahajud, udah ijtihad, tapi nggak ada jihad, saudara, yang diantaranya termasuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak, umat nggak bakal bisa bangkit, saudara. Diantaranya amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Maka amar ma'ruf nahi munkar saking pentingnya ibadah Allah, sampai-sampai Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, saya hanya ingin menyampaikan satu hal melihat keadaan umat saat ini, ibadah Allah. Keadaan umat yang begitu mengenaskan, zahirah ma'sawiyah. Fenomena yang kita lihat di tengah umat Islam, fenomena yang begitu mengenaskan. Fenomena yang kalau kita lihat membuat hati kita teriris-iris, saudara. Umat Islam nggak berdaya, khususnya di kancah internasional. Saudara-saudara kita di Gaza sedemikian rupa dibantai, dibombardir. Kalau kemarin kita Ramadan bisa buka puasa dengan nikmat, dengan makanan yang begitu sedap, saudara-saudara kita buka puasa di Gaza dengan bom, saudara. Ketika mereka azan, menunggu azan, seketika itu pula mereka sedang berbuka, rudal menghujani rumah-rumah mereka. Kalau kita sibuk di sini sebelum Lebaran untuk menyiapkan baju baru, saudara-saudara kita di Gaza, ibadah Allah, mereka sibuk dengan kain kafan. Anak-anak yang harusnya berlebaran bersama mereka, tapi ternyata kena tembakan, kena bom, kena rudal. Bukan lebaran dengan baju baru, tapi dengan kain kafannya, saudara. Bahkan di hari raya ketika kita makanan sampai luber-luber di rumah kita, tapi ikhwanuna fi Gaza, untuk minum segelas air saja sulit, untuk makan satu piring saja sulit, saudara. Alangkah lemahnya keadaan umat. Negara-negara Islam, umat Islam yang jumlahnya miliar wa nus, ummah miliar wa nus, garib miliaran, umat yang jumlahnya hampir 2 miliar, dengan segala senjatanya, dengan segala tentaranya, dengan segala militernya, tidak berdaya. Bahkan untuk masukkan air ke Gaza tidak berdaya, saudara. Saya mau tanya, kalau melihat keadaan umat seperti ini, lemah atau tidak? Sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Maka saudara, ini harus ada solusi. Gak bisa begini terus gitu, saudara. Saya teringat dengan satu pesan Abuya. Kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan perspektif Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki. Dalam salah satu muhadarah beliau yang kemarin saya minta filenya dari Kiai Umar Hamdan, entah di India atau di Pakistan, di salah satu negara beliau sampaikan ceramah tersebut. Beliau mengatakan, kalau umat mau bangkit, umat mau diberikan kemenangan oleh Allah, maka ada 3 hal yang harus dilakukan oleh umat, saudara. Ada berapa hal? Orang semangat reng maturah ini. Ada berapa hal? Tapi sebelum saya lanjutkan 3 hal ini jam berapa ini? Jam 10 kurang seperempat. Lanjut atau jangan? Kurang semangat. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya reng Madura. Semuanya angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Ada 3 hal yang harus dilakukan secara simultan, saudara. Harus dilakukan secara bersamaan. Satu saja 3 hal ini, dari 3 hal ini tidak ada, maka kebangkitan umat sulit untuk digapai, ibadah Allah. Tapi manakala 3 hal ini betul-betul dilaksanakan oleh umat, betul-betul dijalankan umat, maka insya Allah nasr, kemenangan akan datang untuk umat Islam dari Allah Subhanahu. Apa 3 hal tersebut? 3-tiganya dari madah, hajada, jahada, jim, ha, dal. 3-tiganya dari madah yang sama, saudara. Hanya saja nanti ada istiqaq akbar. Kalau istiqaq shaghir perubahannya tanpa urutan daripada hurufnya. Kalau istiqaq akbar ada perubahan hurufnya. 3-tiganya sama-sama madah, hajada, dan jahada. Apa 3 hal yang harus dilakukan tersebut? Yang pertama, kata Abuya, kalau umat mau bangkit harus tahajud.
Maksudnya tahajud di sini saudara bukan hanya sekedar sholat malam, tapi di sini maksudnya dzikrul juzu' wa iradatul kull. Maksudnya tahajud sebagai juzu' min ajza'il ibadah, bagian daripada ibadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah ibadah. Umat nggak boleh lepas dari irtibat billah. Harus sambungan hati dengan Allah mesti kuat saudara. Ibimtithali awamirih, patuh perintah Allah, wajtinabi nawahi, menjauhi larangan Allah, wa zikrullah, nggak boleh lepas dari ingat Allah saudara. Irtibat bi Rasulillah, maksudnya di sini tahajud adalah ibadah yang mencakup irtibat bi Rasulillah, ikatan hati yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan Rasulullah, begitu pula irtibat bil auliya was salihin, punya ikatan hati yang kuat dengan para wali, dengan orang-orang saleh yang hatinya bersambung dengan Allah Subhanahu. Ada syarat pertama saudara, syarat mutlak, nggak boleh enggak, harus ada tahajud. Irtibat, ikatan hati yang kuat dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan aulia salihin. Tanpa ini umat gak akan bisa menang saudara, karena yang beri kita kemenangan bukan banyaknya jumlah kita. Yang memberikan umat kemenangan bukan lengkapnya persenjataan kita. Yang memberikan umat kemenangan bukan gagahnya teknologi kita, tapi yang memberikan kita kemenangan Allah. Saya mau tanya orang Madura, jawab yang kompak, siapa yang maha kuat? Orang kompak, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir. Maka jangan mimpi kita bisa dapat menang kalau nggak ada tahajud saudara. Jangan mimpi kita bisa menang kalau nggak ada ikatan yang kuat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia salihin, kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu. Makanya Masya Allah, sebagaimana ikatan hati yang kuat kepada Allah dan Rasulnya mendatangkan kemenangan, sebaliknya saudara, kemaksiatan juga bisa menyebabkan kesialan di tengah umat. Makanya orang-orang yang soleh, para aulia Allah, yang ahli tahajud di malam hari, yang hatinya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, laulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka para aulia Allah, kekasih Allah saudara, ini banyaknya maksiat di antara kita, banyaknya dosa di antara kita, udah mengguncang gunung-gunung saudara, membuat air itu bisa naik ke daratan saudara. Allah masih kasih kita rahmat, Allah masih kasih kita hindar dari adab saudara. Laula syuyukhur rukka wal bahaim rutta wasibyan rudda lasubba alaikum sabbal adab. Kalau bukan karena orang-orang tua yang sudah bungkuk saudara, orang-orang tua yang sudah bungkuk, yang bersujud kepada Allah, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah turunkan adabnya kepada kita. Tapi kita masih dirahmati Allah berkat mereka, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaumun idza arkhadh dhalamu suturahu lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talqahum umudal maharibi qawaman lillahi akrim bis sujudin ruk'i yatluna ayatil qur'ani tadabburan fihi wala kal ghafilil mutawazzi'i. Mereka kekasih-kekasih Allah yang begitu datang malam hari saudara, mereka berdiri seperti tiang-tiang di tengah malam, mereka ruku, mereka sujud mohon ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk umat, mohon supaya umat mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka penyebab kita dapat rahmat saudara. Mudah-mudahan orang-orang saleh di antara kita Allah panjangkan umurnya. Gak main-main saudara. Ini yang namanya tahajud, ibadah, irtibat billah, irtibat bi Rasulillah. Ada jalibun min jawalibin nasr, salah satu sebab bagaimana datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, sebaliknya maksiat itu penyebab kedatangan kesialan.
Saya jadi teringat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika ada orang innadz zalima la yadurru ila nafsih. Ada orang mengatakan kalau ada orang maksiat itu nggak masalah karena yang berbahaya dirinya sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kalau ada orang maksiat nggak usah pusing, dia yang dosa, dia besok yang diadab, dia besok yang akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah repot-repot kalau ada orang maksiat. Apa jawaban Sayyidina Abu Hurairah, Saudara? Kata Sayyidina Abu Hurairah mengatakan innal hubara lamatu huzalan min khataya bani Adam. Sesungguhnya hubara, apa artinya hubara? Kalau kita lihat di Hayatul Hayawan, hubara itu salah satu jenis burung yang paling pintar nyari makan, Saudara. Ada burung yang paling pintar nyari makan, namanya burung hubara. Dia paling cerdas, paling pintar ngumpulin makanan. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, apa Saudara? Sesungguhnya ada burung-burung yang namanya hubara. Itu mati kurus kelaparan. Gara-gara apa? Gara-gara kurang makanan. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak bisa? Bukan. Min khataya bani Adam. Banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia itu menjadi penyebab sampai burung kelaparan, Saudara. Jangan main-main dengan maksiat ibadah Allah. Itu penyebab kesialan di tengah umat. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau kita baca fikih di kitab fikih disebutkan, semua kitab-kitab fikih, kalau ketika turun tidak hujan disunnahkan untuk sholat istisqa, sholat memohon supaya Allah turunkan hujan, Saudara. Apa yang disunnahkan sebelum istisqa? Disunahkan untuk imam mengumumkan sebelum istisqa untuk tobat umat, tobat kembali kepada Allah. Jangan maksiat. Untuk puasa, untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada lagi yang putus silaturahmi, jangan ada yang melakukan dosa-dosa, semuanya tobat maksiat kepada Allah. Karena tobat itu bisa menyebabkan datangnya rahmat. Maksiat mencegah datangnya rahmat. Terkadang, Saudara, menjadi penyebab kesialan di tengah umat. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, ma mana'a qaumun zakatahum illa habasallahu anhumul matar. Terkadang gara-gara apa Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan? Ma mana'a qaumun zakatahum illa habasallahu anhumul matar. Tidaklah sekelompok orang mencegah bayar zakat, dia dikasih harta lebih, ada hak orang miskin di situ, dia tidak bayar zakat, dia berdosa. Ini jadi sebab salah satunya Allah tidak turunkan hujan di satu tempat, Saudara. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, kalau begitu bahaya atau tidak? Maksiat bahaya atau tidak? Nah, sampai di situ, Saudara. Al-Imam As-Subki di dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, At-Taj Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Al-Imam As-Subki menceritakan ayahnya, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini usrah Subkiyah, Saudara, keluarga ulama, dari kakek, anak, cucu semuanya ulama, kibar, ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka insyaallah. Sama seperti usrah Malikiyah, seperti keluarga Abuya Sayyid Muhammad, mulai dari kakeknya Sidi Abdul Aziz, putranya Sidi Alawi, putranya lagi Abuya Sayyid Muhammad, sampai sekarang Abuya Sayyid Ahmad. Mereka adalah ulama. Mudah-mudahan kita terus di barisan mereka sampai yaumil qiyamah. Al-Imam As-Subki Tajuddin Abdul Wahhab menceritakan tentang ayahnya Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki pernah mengatakan apa? Ini masalah sholat, tapi ternyata sedahsyat ini. Kata Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, li kulli muslimin indi wa inda kulli muslim fi haqqun fi salawatil khams. Famata farrata muslimun fi salatin wahidah i'tada ala kulli muslim. Famata farrata muslimun fi salatin wahidah i'tada ala kulli muslim. Kata Imam Subki, sesungguhnya saya punya hak atas sholatnya setiap muslim, dan setiap muslim punya hak atas sholatnya setiap muslim yang lain, Saudara. Jadi sholat itu walaupun fardu ain, kewajibannya berkaitan dengan pribadi-pribadi, tapi kalau ada orang muslim lain meninggalkan sholat, itu kita punya hak untuk menuntut dia. Famata farrata muslimun fi salatin wahidah. Kata Imam Subki, kalau ada satu muslim meninggalkan satu sholat dia ninggalkan, maka faqad i'tada ala kulli muslim. Hakikatnya
dia telah berbuat zalim terhadap setiap muslim. Jadi orang meninggalkan sholat itu bukan hanya zalim terhadap dirinya sendiri, saudara. Faqad i'tada ala kulli muslim, dia berbuat zalim kepada setiap muslim. Bahkan Al-Imam Subki menceritakan, aku pernah lihat katanya Subki di pengadilan itu ada yang nuntut, mengajukan tuntutan, gugatan kepada seseorang. Apa isi gugatannya? Gugatannya isinya, saudara, yang digugat ini seseorang gara-gara meninggalkan sholat. Jadi ada orang ngegugat orang lain bukan gara-gara hartanya dirampas, bukan gara-gara ada penghinaan terhadapnya, bukan gara-gara ada orang nggak sholat. Fulan si B nggak sholat sama si A digugat di pengadilan. Akhirnya subhanallah gugatan tersebut dikabulkan, saudara. Kenapa dikabulkan? Karena ketika satu muslim meninggalkan sholat, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh muslim. Karena ketika kita tahiyat mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, maka ini doa sampai kepada setiap muslim. Bahkan dalam riwayat disebutkan asaba kullu abdin saleh wa ala ibadillahis salihin, setiap muslim yang saleh mendapatkan bagian dari doa dalam sholat tersebut, saudara. Maka kalau ada satu orang nggak sholat, berarti bagian doanya berkurang. Kalau bagian doanya berkurang, berarti dia telah menzalimi hak saudaranya sesama muslim. Ya Allah, satu sholat ditinggalkan, saudara, bisa menjadi penyebab orang lain terzalimi, umat dirugikan, menjadi penyebab umat jadi jatuh dalam kesialan, saudara. Na'udzubillah min. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, Bapak Ibu sekalian, ada seseorang khalifah ngirim pasukannya kuat. Pasukan yang kuat ini berhadapan dengan pasukan yang gak seberapa kuat. Begitu pasukan yang gak seberapa kuat, ibadallah, dihadapi, anehnya pasukan Islam gak menang-menang. Padahal secara hitung-hitungan hitam di atas putih harusnya pasukan Islam menang dengan mudah, saudara. Tapi saat itu umat Islam gak menang-menang. Akhirnya khalifah penasaran, khalifah tersebut turun datang ke tempat pasukan, dia lakukan sidak. Sidaknya dilakukan di malam hari dadakan, saudara, di waktu tahajud. Begitu dia sidak di waktu tahajud, dia lihat di tenda pertama, oh ada yang bangun, ada yang tahajud. Dilihat di tenda berikutnya, oh pada tidur nggak tahajud. Di tenda berikutnya lagi ada yang tidur nggak tahajud. Di tenda berikutnya lagi ada yang baca Quran. Di tenda berikutnya ada yang tidur nggak tahajud. Apa kata khalifah tersebut, saudara? Oh ini dia nih penyebabnya nih. Ketika yang lain baca Quran tahajud, ini ada segelintir orang yang lalai, ghaflah. Ini penyebab hazimah, ini penyebab kekalahan, ini penyebab kita terlambat mendapatkan pertolongan dari Allah. Al-qulub al-munqati'a 'anillah, hati-hati yang tidak bersambung kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan hati kita disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main, saudara. Semangat perjuangan bagus, tapi jangan sampai semangat berjuang bagus tapi pribadi kita nggak kita perhatikan. Sholat subuhnya kesiangan, tahajud pun nggak sama sekali, Al-Qurannya nggak pernah dibuka, ingat Allah nggak pernah sama sekali, saudara. Jangan-jangan gara-gara kita perjuangan menjadi sial, tidak dapat pertolongan Allah. Makanya kalau kita lihat pendidikan Abuya, Anda boleh tanya santri-santri beliau, bagaimana pendidikan Abuya Syed Muhammad bin Abdul Maliki. Sebelum diajarkan murid-murid beliau untuk belajar, diajarkan irtibat billah, saudara. Bagaimana hatinya tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tulis Syawariqul Anwar, beliau tulis Duru'ul Wiqayah, beliau tulis, saudara, Abwabul Faraj. Isinya adalah hal-hal yang menyambungkan kita dengan Allah. Santri-santri beliau Anda boleh tanya, ada yang ditugaskan baca sholawat sekian, baca khatam Quran sekian kali, Dalailul Khairat sekian kali, ini sekian kali. Sebelum belajar diajarkan dulu berhubungan dengan Allah, supaya hatinya nyambung dengan Allah. Karena man nasru illa minallah, tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka saya mau ajak kepada umat, kalau kita mau dapat kemenangan dari Allah, hayya narja' ilallah. Ayo kita kembali kepada Allah, saudara. Yang masih maksiat, sadari maksiat kita ini mengikut saham, ikut andil di dalam menyebabkan umat terpuruk, saudara. Ayo sadari, ibadah Allah. Yang masih suka maksiat, yang masih suka meninggalkan sholat dan lain sebagainya, sadari kita ikut andil menanamkan kekalahan di tengah umat.
Kalau kita mau kemenangan tapi kita jauh dari Allah, bagaimana Allah mau berikan kemenangan kepada kita? Padahal yang ngasih kemenangan adalah Allah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, saudara, Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan perang sekalipun, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam keadaan perang sekalipun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan tempur, fathbutu, yang pertama Allah katakan bertahanlah, jangan kamu mundur. Pantang umat Islam untuk mundur, saudara. Tapi jangan hanya mengandalkan kekuatan, jangan hanya mengandalkan fisik. Apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran, ingat-ingat Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, agar siapa yang maha perkasa, siapa yang maha kuasa, siapa yang maha besar, siapa yang maha memberikan pertolongan, semua angkat tangannya, takbir, 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 sallu ala nabi. Yang kedua, saudara, yang keberapa? Yang kedua. Tadi yang pertama tahajud, yang kedua al-ijtihad, kata Abuya. Syarat umat supaya menang yang kedua ijtihad. Ijtihad fi nazar, ijtihad fi tahsil al-ilm, ijtihad fi talab al-ilm. Pondasi keilmuannya harus kuat dulu, saudara. Nggak bisa kita menang kalau nggak kuat secara keilmuan. Bagaimana kita mau tahu jalannya Allah kalau kita nggak pelajari ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama, faham apa yang Allah halalkan, faham apa yang Allah haramkan, faham mana yang hak, faham mana yang batil, faham mana yang benar, faham mana yang salah. Hada syartun mutlak, syarat mutlak untuk kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu. Dan ini yang dicontohkan sendiri oleh Abuya, saudara, dicontohkan oleh beliau, dan beliau ajarkan ini ke murid-muridnya. Kalau kita lihat Abuya, Masya Allah, ayah min ayatillah fil ilm. Beliau salah satu tanda kebesaran Allah di dalam ilmu, saudara. Allahu Akbar, luar biasa. Mau bicara fan apa, mau fan apa, kita bicara fikih, ada karya Abuya yang berkaitan dengan fikih, Al-Hajju Fadail wa Ahkam. Itu kitab fikih muqaran, saudara, perbandingan lintas madhab. Kita mau bicara tentang ulumul Quran, ulumul tafsir, Abuya menulis qawaid asasiyah fi ulumul Quran yang dipelajari di pesantren-pesantren Nafi' Mubarak. Beliau juga menulis Zubdatul Itqan fi ulumul Quran. Kita mau bicara tentang apa, saudara? Bicara soal ilmu aqidah, maka beliau imam fi ahli sunnati wal jamaah dengan kitab beliau Mafahim Yajib an Tusahhah wa huwa bil ufuqil a'la, manhajus salaf fi fahmin nusus. Bagaimana metodologinya ulama dulu dalam memahami nusus, bainan nadhariyati wat tatbiq. Mau bicara ilmu sirah an-nabawiyah, Abuya imam fi sirah. Beliau nulis kitab yang bermanfaat dipelajari di pesantren Tarikhul Hawadits an-Nabawiyah. Belum lagi kitab-kitab syama'il yang beliau tulis, saudara, Al-Insanul Kamil yang isinya menggambarkan tentang keindahan Rasulullah, Al-Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Bicara tentang apa lagi, ilmu hadis, hadits wal haraj, enggak kehitung, saudara. Al-Qawaid al-Asasiyah fi ulumul hadits, Al-Manhalul Latif fi usulil hadits syarif. Belum lagi tahqiq Abuya terhadap kitab Muwatta. Bicara soal keluarga, Abuya nulis tentang Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bicara tentang ilmu tarbiyah, saya sedang nulis risalah doktorah, disertasi di dalam ilmu tarbiyah, saudara. Salah satu maraji yang saya pakai ternyata ada kitab Abuya, Usul At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Abuya menulis bagaimana pondasi-pondasi tarbiyah yang digariskan oleh Abuya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah min ayatillah fil ilm. Luar biasa, saudara, keilmuannya luar biasa, diakui oleh kawan maupun lawan, diakui qarib wa ba'id, orang dekat, orang jauh, saudara. Nggak usah Abuyanya, santri. Kita lihat bagaimana santri-santri Abuya Said Muhammad bin Abdul Maliki. Ada Darul Lughah wa Da'wah, saudara. Abuya Al-Habib Zain, Abuya Hasan Baharun juga murid daripada Abuya Said Muhammad bin Abdul Maliki. Ada lagi pesantren Sarang yang sekarang
Kiai Haji Najih Maimun Zubair, begitu pula ayah beliau Syekhna Kiai Haji Maimun Zubair, Syekhul Ummah, yang beliau mendeklar beliau sebagai muridnya Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, dan ayah beliau Sayyid Alawi ibn Abbas al-Maliki, saudara. Belum lagi pesantren-pesantren di Madura. Kalau di Madura nggak kehitung saking banyaknya santri-santri Abuya yang memimpin pesantren. Di Jember, saudara, di Jawa Barat, di Sumatera. Kemarin saya baru dari Palembang, acara di Riyadh, Ar-Riyadh, pondok pesantren di Palembang, yang mimpin muridnya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Saya ke Sumatera Utara, hadir satu pesantren Al-Kautsar yang mimpin santrinya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Saya datang ke Kalimantan, datang satu pesantren yang mimpin santrinya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika Abuya bicara soal ini, saudara, Abuya yang pertama menunjukkan bagaimana beliau betul-betul yabni qawaid ilmiah, membangun pondasi-pondasi keilmuan di tengah umat melalui murid-muridnya, bahkan di tengah keadaan yang begitu sulit yang menghampiri Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, beliau nggak berhenti menyebarkan di tengah umat ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Yang jelas, ngaji kepada guru kayak Abuya. Jangan zaman sekarang ngaji sama AI. Mau nanya hukum, nanya ke AI. Nanya hukum, nanya ke Google. Akhirnya dhal mudil. Saya nggak mengremehkan AI. AI bagus sebagai sebuah teknologi. Saya sampai kepada kesimpulan, AI nggak bisa menggantikan manusia. Tapi orang yang tidak bisa memanfaatkan AI akan tertinggal kepada oleh orang yang bisa memanfaatkan AI dengan baik, saudara. Manfaatnya luar biasa. Tapi nggak bisa jadikan patokan dalam berguru, saudara. Tetap ilmu agama itu ada pertimbangan-pertimbangan yang nggak bisa dipertimbangkan oleh mesin begitu saja. Ada filter yang harus dilakukan. Nggak semua pendapat bisa diterapkan. Nggak semua pendapat layak untuk digunakan. Ini mesin nggak bisa saudara, memfilter dengan baik. Belajar dengan guru yang jelas, yang punya sanad, yang bersambung kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Jadi tadi yang pertama, kalau umat mau menang, yang pertama syaratnya apa? Tahajud. Yang kedua, ijtihad, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, saudara. Yang ketiga, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, maka yang ketiga syaratnya adalah al-jihad. Harus jihad umat, saudara. Nggak bisa, nggak cukup tahajud saja, nggak cukup ijtihad talabul ilmi saja, harus dibarengi dengan jihad. Saudara, jihad di sini maknanya luas, mafhumuhu wasi'. Al-Imam Ibn Rushd dalam Al-Muqaddimat wal Mumahhidat, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Syahidul Mihrab As-Sa'id, Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi ridwanullah, di dalam kitabnya Al-Jihad Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuh. Jihad itu ada 4 macam, saudara. Ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama jihad bil qalb, jihad dengan hati. Yang kedua jihad bil lisan, jihad dengan lisan. Yang ketiga jihad bil yad, jihad dengan tangan. Yang keempat jihad bis suyuf, jihad dengan pedang. Baru yang keempat, saudara. Kata ulama, al jihad bil lisan, yang dimaksud dengan jihad lisan di sini amar ma'ruf nahi munkar. Menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tanpa amar ma'ruf nahi munkar, umat gak akan bisa bangkit, saudara. Betul atau tidak? Tahu ini salah, ini benar, tahu ini halal, ini haram, tapi kalau nggak mau menyampaikan, nggak mau meluruskan, apa artinya cuma tahu, saudara? Apa artinya cuma tahu kalau nggak mau meluruskan, nggak mau menyampaikan kebenaran? Masya Allah. Maka kata Abuya, kita kalau udah tahajud, udah ijtihad, tapi nggak ada jihad, saudara, yang diantaranya termasuk amar ma'ruf nahi munkar, enggak, umat nggak bakal bisa bangkit, saudara. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Maka amar ma'ruf nahi munkar saking pentingnya ibadah Allah, sampai-sampai Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Al-Imam Syatibi itu menyebutkan,
Kata Imam Syatibi alaihi ridwanullah, kalau kita bicara soal maqasidus syariah yang ada 5. Maqasidus syariah, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzun nasal, menjaga nasal, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta. Ini maqasidus syariah, intisari esensi daripada syariat. Kita ngaji fikih dari awal bab taharah sampai akhir kitabul itik, intisarinya 5 ini saudara. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga daripada saudara al-mal, menjaga harta. Itu inti daripada ajaran syariat 5. Al-Imam Syatibi secara singkat mengatakan, ini 5 esensi nggak mungkin bisa terlaksana kecuali kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Selama amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, ulama-ulamanya diam, ulamanya bungkam, santrinya bungkam. Jangan mimpi umat bisa bangkit, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ana ahliku ya Rasulullah wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah musibah akan datang sedangkan orang-orang soleh masih banyak di antara kami ya Rasulullah? Yang baca Quran banyak ya Rasulullah, yang tahajud banyak ya Rasulullah. Apakah mungkin musibah bala akan datang menghancurkan kita? Apa kata Rasulullah? Na'am idza kathural khabath. Ya, musibah akan datang kalau kemaksiatan merajalela di mana-mana, bitahawun toleh semuanya kena, saudara. Maka jangan mimpi umat bakal bisa bangkit kalau amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan. Betul. Dan Abuya nunjukkan itu, saudara. Kalau kita lihat amar ma'ruf nahi munkarnya Abuya luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abuya, saudara. Anda bayangkan Abuya, beliau seorang Maliki Asy'ari Sufi, saudara. Beliau hidup di tengah komunitas yang menyebarkan pemahaman takfiri tabdi'i, yang membid'ah-bid'ahkan amalia umat Islam, mengkafir-kafirkan. Dan saat itu saudara mendapatkan sokongan kuat dari pemegang tampuk kekuasaan, tapi itu nggak mengendorkan semangat daripada Abuya. Beliau tetap jalan ngajar seperti biasa. Anda tahu saudara, di Masjidil Haram saya diceritakan oleh Khali Alwi bin Alwi Al-Attas Habib Muhsin yang pernah di Abuya. Beliau lihat sendiri, beliau mengatakan ketika Abuya ngajar di Masjidil Haram, orang yang benci kepada beliau datang, imamah beliau diludahin, saudara, imamah Abuya di Masjidil Haram ketika ngajar. Resiko dari amar ma'ruf nahi munkar yang beliau sampaikan. Bahkan terakhir beliau di fatwa i'dam. Ada fatwa supaya Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki dihukum mati, dianggap menyebarkan kesesatan. Apakah membuat beliau kendor? Enggak, saudara. Beliau berangkat bawa kafan, kata murid-murid itu, saudara. Tetap berangkat beliau ke Riyadh. Dihadapin itu tidak membuat beliau kendor, walaupun hidup di tengah komunitas yang saat itu tidak mendukung daripada dakwah beliau, tapi tetap tidak mengurangi produktivitas beliau. Karya-karyanya terus keluar, saudara. Pemikiran-pemikirannya terus keluar, santri-santrinya terus dicetak, ilmunya terus sampai kepada kita. Itu adalah amar ma'ruf nahi munkar beliau dalam bidang akidah, dalam bidang pemikiran. Beliau adalah qudwah kita dalam keberanian amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dicontohkan oleh Abuya Said Muhammad ibn Alwi Al-Maliki. Makanya kata Abuya Said Muhammad ibn Alwi Al-Maliki, kalau sudah tahajud, kemudian yang kedua ijtihad, maka yang ketiga harus dibarengi dengan jihad. Kalau jihad sudah ditinggalkan, saudara, maka yudzallul muslimun. Di situ umat Islam akan dihinakan, di situ umat Islam akan direndahkan. Sekarang jangankan jihad, bicara jihad aja orang takut dibilang teroris, saudara. Betul atau tidak? Bicara jihad aja takut dibilang teroris. Padahal orang-orang barat memang sengaja diciptakanlah ISIS yang berjihad dengan cara yang gak sesuai syariat untuk mencoreng nama baik jihad, saudara. Dari situ langsung di framing jihad itu jahat, bahkan pakai kata-kata irhab, diambil dari ayat turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, pakai kata-kata irhab, seolah-olah ini adalah kejahatan, saudara. Padahal tanpa jihad umat Islam akan direndahkan, khususnya jihad bisuyuf, saudara, jihad dengan pedang. Mari kita lihat sekarang bagaimana Palestina, saudara. Ya Allah, yang namanya Israel, Yahudi, al-Israel la ya'rif lughatal hiwar.
Yahudi itu nggak kenal bahasa diskusi, saudara. Yang namanya Israel Yahudi nggak kenal lughatul muahadah, bahasa perjanjian, saudara. Al-Quran sudah menggambarkan Israel itu pengkhianat, Israel itu tukang khianat, nggak pernah megang janji. Maka jangan mimpi kalau dengan Al-Quran saja dia nggak pegang janji, dengan Allah aja khianat, apalagi dengan manusia, saudara. Makanya gara-gara jihad diabaikan, apa yang terjadi sekarang? Umat hina, umat tina, umat gak berdaya, gara-gara jihad diabaikan. Ya Allah. Padahal Pak Bu, kalau kita pikir-pikir Bu Pak, saudara perhatikan baik-baik, Palestina itu, Israel itu kecil, saudara. Israel kecil. Israel itu paling penduduknya 6.000 7.000 orang. Di sekeliling Israel ada lebih dari 25 negara Arab, lebih dari 25 negara Arab, saudara. Itu jumlah penduduknya kalau ditotal lebih dari 300 juta orang. Israel di tengah-tengah, saudara. Kok bisa Israel yang kecil di tengah-tengah begitu hebatnya, sedangkan negara Islam yang mengelilinginya nggak bisa berbuat apa-apa buat bela Palestina, buat tolong Palestina. Bantuan kemanusiaan pun sulit, masuknya gak gampang. Nggak lain dan nggak bukan karena jihad diabaikan. Terlalu takut untuk bicara jihad. Padahal tadi kita sering dibacakan oleh guru-guru kita di Madura, innamal islamu quwwah wa jihadun. Apa maknanya itu, saudara? Innamal islam quwwah wa jihadun wa futuwah. Islam itu isinya kekuatan, Islam itu isinya jihad. Umat Islam disegani salah satunya karena jihadnya. Tapi sekarang nggak berdaya. Negara-negara Arab di sekeliling daripada Mesir, saudara, tidak mengirim pasukannya. Mau nunggu kapan? Mau nunggu 2 juta orang Gaza habis? Mau nunggu Gaza rata? Mau nunggu Masjidil Aqsa direbut? Makanya ada seorang ulama Timur Tengah mengatakan saking lemahnya keadaan umat saat ini, saudara, Syekh Mustafa Sibai sampai mengatakan apa? Lau hudimatil Ka'bah, andai kata Ka'bah dirubuhkan nih sekarang nih umat nih, andai kata Ka'bah dirubuhkan sekarang, maka lama yakunu dhajjal muslimin akthar min 3 ayam. Hebohnya umat Islam nggak bakal lebih dari 3 hari, saudara. Hari pertama, kedua, ketiga pasang status, rame, heboh. Besoknya tutup mata, selesai masa bodoh, saudara-saudara. Kenapa? Li'adamil jihad. Kita jadi dalil, hina, tina, karena jihad diterorisasi, jihad dianggap jahat. Sampai umat Islam tidak mau jihad, saudaranya di Palestina diabaikan, dibiarkan, dipertontonkan, dibunuh, dibantai, saudara. Ila mata ya ikhwani, ila mata ya ikhwani. Sampai kapan, saudara-saudaraku, sampai kapan? Saudara, ada seorang khatib di Timur Tengah. Beliau berkhutbah. Orang ini asal Gaza, saudara, cuman dia nggak bisa balik ke Gaza, dideportasi. Dia nggak bisa balik ke Gaza, ditangkal, nggak bisa masuk ke Gaza, saudara. Akhirnya dia menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, kata dia apa, saudara? Biasanya khutbahnya panjang, tapi hari itu setelah dia membacakan rukun khutbah, Bismillah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, apa yang dikatakan setelah itu, saudara? Dia mengatakan, kalau 50.000 lebih nyawa anak-anak, perempuan-perempuan umat Islam di Gaza nggak bisa menggerakkan hati kalian, maka apa gunanya kata-kata yang saya sampaikan bisa menggerakkan hati kalian? Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Dia tutup langsung khutbahnya, saudara. 50.000 lebih umat Islam di Gaza dibantai, hati kita nggak bisa bergetar, hati nggak bisa bergerak, maka apa gunanya, saudara? Ribuan kata-kata yang kita keluarkan. Maka oleh karena itu saya nggak mau banyak bicara, saudara. Persis apa yang Abu Yazid Muhammad mengatakan. Maka 3 ini harus dihidupkan. Yang pertama tahajud, sambungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak umat kalau mau menang. Yang kedua ijtihad, umat harus serius dalam menggali ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah jihad. Jihad sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan caranya,
sesuai dengan syariatnya yang sudah diatur oleh baginda Rasulullah, diatur oleh syariat, dirumuskan oleh para imam-imam madhab. Itu yang harus diterapkan saudara, itu yang harus dijalankan. Ini adalah syarat kalau umat mau mendapatkan kemenangan. Oh, kalau umat bersatu saudara, sebentar selesai insya Allah. Kalau umat bersatu menggelorakan jihad, maka besok kita akan sama-sama sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka insya Allah saudara. Amin ya rabbal, amin ya rabbal.